Perhatikan chart gold ini. Harga baru saja mengalami penurunan, kemudian muncul satu sinyal buy kecil ini, dan kemudian harga naik ke atas. Ini bukanlah kebetulan. Ini adalah kejadian yang berulang-ulang di pair yang sama dan di time frame yang sama. Setup trading yang akan saya share hari ini cuman butuh dua indikator. Dua-duanya gratis dan bisa diakses siapa saja. Rahasia sebenarnya bukan hanya pada indikatornya, tapi juga pada urutan cara bacanya. 90% trader gagal di sini karena nggak bisa membedakan mana entry yang beneran dan mana yang hanya jebakan. Jadi pastikan kalian tonton sampai habis. No mentor, no class, no ribet. Pada TradingView, kita ke bagian indicators, lalu kita ketikkan saja signal force, maka akan muncul nama indikatornya ini yang dikoding oleh LuxAlgo. Kita klik saja indikatornya, maka akan muncul penampakan indikatornya seperti yang kalian lihat di layar monitor ini. Bagi pengguna MetaTrader, indikator ini tidak ada, jadi kalian bisa mendaftar TradingView gratis. Link TradingView dan link indikatornya ada di kolom deskripsi video ini. Indikator ini pada dasarnya adalah semacam mesin perakit sinyal yang mengandung banyak indikator teknikal, lengkap dengan dashboard performa yang berisi sinyal dari 11 indikator yang berbeda. Tapi jangan khawatir, nanti saya akan pilihkan satu saja indikator terbaik dari 11 indikator ini agar kalian nggak bingung. Kemudian ada juga backtesternya yang di bawah ini yang berisi data total trade, win, loss, win rate, profit factor, dan juga PNL-nya. Jadi kalian bisa explore sendiri nanti karena ada ruang yang sangat luas untuk itu pada indikator ini. Pada settingan indikatornya, di bagian inputnya dari 11 indikator yang tersedia, yang dijadikan default adalah SMA crossover ini. Tapi saya nggak akan pakai yang SMA crossover-nya ini, jadi saya akan uncheck saja. Yang saya pakai adalah AO atau Awesome Oscillator, jadi saya akan centang. Kemudian pada tab style-nya, saya akan uncheck paint labels dan tables-nya. Ini akan menghilangkan dashboard dan backtesternya karena saya lebih suka chart yang bersih, lagian sinyal yang saya butuhkan juga sudah ada di chart. Ini adalah penampakan indikatornya setelah saya sesuaikan tadi. Cara membacanya sangat simpel sekali. Sinyal buy diberikan ketika muncul bundaran kecil hijau ini dan sinyal sell diberikan ketika muncul bundaran kecil merah ini. Karena kita menggunakan Awesome Oscillator, maka di sini kita melihat ketika indikator memberikan sinyal buy, maka AO-nya itu dia menyeberang atau cross dari bawah 0 ke atas 0. Sebaliknya, sinyal sell diberikan ketika AO-nya itu dia menyeberang dari atas 0 ke bawah 0 seperti ini. Jadi sangat simpel sekali. Tapi tentu saja kalau kita menggunakan sinyal ini secara tunggal, maka akan ada banyak sekali false signal. Jadi sekarang waktunya kita tambahkan indikator yang kedua, yaitu indikator filter untuk meningkatkan probabilitas atau win rate kita menjadi jauh lebih tinggi. Kita balik lagi ke bagian indicators, lalu kita ketikkan saja SMA, maka akan muncul nama indikatornya Simple Moving Average. Pada settingan indikatornya, di bagian inputnya untuk lengthnya saya akan ubah dari 9 menjadi 20. Kemudian pada tab stylenya agar lebih enak dilihat, untuk warnanya saya akan ubah dari biru menjadi putih seperti ini. Ini adalah settingan final kita untuk strategi kali ini. Ada dua indikator yang kita gunakan. Pertama adalah indikator signal force yang berfungsi untuk menetapkan entry, stop loss, dan targetnya.
Kedua adalah indikator SMA20 yang berfungsi untuk meningkatkan akurasi, menghilangkan fall signal, dan menjaga kita dari overtrade. Di video ini saya menggunakan contoh pair XAU USD atau gold di time frame H1, akan tetapi pada prinsipnya teknik ini bisa digunakan di semua pair, semua instrumen, semua aset kelas, dan juga pada semua time frame. Ada dua kriteria untuk trade buy-nya. Pertama, harga bergerak di atas SMA20 dan yang kedua muncul sinyal buy. Pada chart kita melihat kedua kriteria ini sudah terpenuhi. Pertama, kita melihat harga sedang bergerak di atas SMA20 yang artinya tren sedang bullish dan kita hanya mau cari trade buy. Perhatikan bahwa harga baru saja cross di atas SMA20-nya, yang artinya kita masih ada di awal fase tren bullish yang baru setelah sebelumnya kita lihat harga bergerak di bawah SMA20-nya yang menandakan tren bearish. Ini penting banget untuk diperhatikan karena kalau kita masuk di fase bullish yang sudah terlalu matang, maka kemungkinan reversal atau koreksi besar juga semakin besar sehingga menurunkan probabilitas kita. Kemudian yang kedua, kita juga sudah melihat sudah muncul sinyal buy berupa bundaran hijau ini. Kalau tadi SMA20-nya memberikan kita konteks kemana arah harga, maka sinyal buy ini memberikan kita aba-aba bahwa kita harus masuk market sekarang juga. Terlalu cepat masuk bisa beresiko kena sinyal palsu, tapi masuk terlalu lama juga bisa dapat harga yang jelek. Jadi momentum entry-nya harus pas. Inilah alasan kita menggabungkan dua indikator ini. Kalau kita hanya pakai SMA20-nya saja, kita tahu arahnya, tapi kita nggak tahu timing entry dan momentum yang tepat untuk masuk market. Sebaliknya, kalau kita pakai sinyal buy-nya saja, kita bisa kejebak buy pada tren yang masih turun. Tapi ketika keduanya sudah saling mengkonfirmasi seperti ini, maka entry kita benar-benar valid dan bukan asal nebak saja. Entry buy kita letakkan pada next candle-nya ini dengan stop loss pada swing low yang terakhir ini dengan menggunakan risk reward ratio 1:1,5 dengan risk per trade 1%. Ini adalah setup sell-nya di mana logikanya tinggal dibalik saja. Pertama, kita melihat harga bergerak di bawah SMA20 dan kemudian muncul sinyal sell. Entry sell pada next candle-nya, stop loss di swing high-nya yang ini dengan risk reward ratio 1:1,5 dengan risk per trade 1%. Semoga materi kali ini menginspirasi kalian untuk menciptakan metode trading kalian sendiri. Selamat mencoba dan salam cuan!